Hai Mission Lovers, di tanggal 20 Oktober ini kita akan mendengarkan kisah dari para martir Korea. Iya, Korea. Korea itu ternyata bukan hanya terkenal dengan K-popnya saja, tapi juga martirnya. Penasaran? Mari kita simak. Kisah pendirian komunitas Katolik di Korea dan kemartiran para anggota pertama komunitasnya yang terjadi di akhir abad 18 dan awal abad 19 memiliki cita rasa seperti pengalaman jemaat Kristiani perdana dalam Kisah Para Rasul. Kisah ini dimulai pada tahun 1782 ketika beberapa cendekiawan menugaskan seorang pemuda bernama Ni Taek-soo untuk pergi ke Cina dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang agama Katolik. Mengapa ada rasa ingin tahu yang besar seperti ini ya? Informasi dan keberadaan agama Katolik rupanya telah mereka baca dalam beberapa buku yang sempat tiba di Korea. 2 tahun kemudian, Ni Taek-soo kembali lagi ke Korea, sudah dalam keadaan dibaptis dengan nama Petrus. Di Korea inilah pada gilirannya dia memberikan sakramen baptis kepada para cendekiawan tersebut. Dengan semangat yang bernyala-nyala, mereka mengembangkan gerakan pewartaan yang kuat. Selang beberapa waktu, sekitar tahun 1794, Pastor Giacomo Zhu, seorang misionaris dari Cina, tiba di Korea dan mendapati sekitar 4.000 orang Katolik sudah ada di negara tersebut. Jumlah ini bertambah selama abad ke-19 meskipun para pengikut Yesus ini mengalami 3 periode persekusi dan penganiayaan berat. Tahukah kamu berapa martir yang sudah menumpahkan darahnya demi mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus? Ada lebih dari 10.000 orang sudah dihukum mati. Di antaranya adalah Pastor Andreas Kim, pastor pertama dari Korea. Ia berasal dari keluarga bangsawan. Untuk pendidikan imamatnya, dia dikirim untuk belajar ke seminari di Makau dan kembali 9 tahun kemudian. Segera setelah tahbisan imamat, ia membantu vikaris apostolik Monsignor Farrell dan seorang misionaris yaitu Nicola Pastor W untuk memasuki negara itu secara ilegal. Karena ia ketahuan, maka kemudian ia ditangkap dan dipindahkan ke Seoul dan dieksekusi setelah semua upaya untuk membatalkannya tidak berhasil. Bersamaan dengan dia, ayahnya, Yosef, juga menjadi martir. Ketika anaknya, Pastor Andreas ditangkap, Bapak Yosef menyerahkan diri kepada pihak berwenang dan menyatakan dirinya sebagai seorang Katolik. Faktanya, dia belum Katolik. Lalu ketika di penjara, ia bertemu dengan anaknya dan dibaptis oleh putranya sendiri di penjara sebelum menerima mahkota kemartiran bersamanya. Semua atlet Kristus ini termasuk 3 uskup, 8 imam, dan semua orang awam lainnya, Pastor Andrea Kim dan ayahnya Yosef dengan 101 martir lainnya, termasuk beberapa yang sudah menikah dan yang lainnya tidak, tua, muda, dan anak-anak yang disiksa telah menguduskan permulaan gereja di Korea dengan darah mereka yang berharga. Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1984 pada peringatan 200 tahun pendirian gereja Katolik di Korea menyatakan mereka kudus dan 124 martir lainnya dibeatifikasi oleh Paus Fransiskus pada 16 Agustus 2014. Marilah kita merenungkan penderitaan para martir suci Korea. Mereka berupaya untuk menemukan kedalaman cinta tak terbatas dari Yesus yang telah memberikan seluruh diri mereka. Cara yang mereka tempuh adalah menyesuaikan diri dengan penderitaan dan sengsara Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Tuhan, anugerahkanlah berkat-berkat-Mu kepada kami, agar hidup kami murni dan tanpa kompromi, untuk dapat menjadi saksi cinta kepadamu dan untuk berjuang bersama-sama dengan saudara-saudara kami dari semua agama dan ras demi kesatuan, kebebasan, dan kedamaian di bumi kita ini yang direndam dalam darah para martirmu yang suci dan untuk menikmati cahaya kemuliaan-Mu di surga. Amin. Sekian kisah para martir dari Korea. Sampai jumpa di kisah Santo Santa berikutnya. Bye!